Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori sastra Ibu Muyasaroh SSMPD dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nur Husniatul Mubarak, Anggia Mega Syaharani, Faiz Infradillah, Muhammad Afan As-Siddiqi akan melakukan presentasi tentang pendekatan antropologi sastra, pendekatan sastra bandingan, pendekatan intertekstualitas pasca modernisme. Pendekatan antropologi sastra. Definisi pendekatan antropologi sastra. Menurut Endaswara tahun 2013 nomor 4, antropologi sastra adalah penelitian terhadap pengaruh timbal balik antara sastra dan kebudayaan. Menurut Ratna tahun 2011 nomor 31, antropologi sastra adalah analisis dan pemahaman terhadap karya sastra dalam kaitannya dengan kebudayaan. Sejarah dari pendekatan antropologi sastra. Isu mengenai antropologi sastra pertama muncul dalam Kongres Folklore and Literary Anthropology Wayatos tahun 1988 nomor 11 sampai 15 yang berlangsung di Kalkuta tahun 1978, diprakarsai oleh Universitas Kahyani dan Museum India. Oleh karena itu, tidak secara kebetulan buku yang diterbitkan pertama-tama diberi subjudul A New Interdisciplinary Approach to People, Science and Literature. Meskipun demikian, Wayatos mengakui bahwa sebagai istilah, antropologi sastra pertama-tama dikemukakan dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam semiotika berjudul Form and Function of Nonverbal Communication in the Novel, A New Perspective of the Author-Character-Reader Relationship. Ciri-ciri pendekatan antropologi sastra. 1. Antropologi sastra berfungsi untuk melengkapi analisis ekstrinsik di samping sosiologi sastra dan psikologi sastra. 2. Antropologi sastra berfungsi untuk mengantisipasi, mewadahi kecenderungan-kecenderungan baru hasil-hasil karya sastra. Di dalamnya banyak dikemukakan masalah-masalah kearifan lokal. 3. Antropologi sastra jelas diperlukan dalam kaitannya dengan keberadaan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung beraneka ragam adat kebiasaan, seperti mantra, pepatah, lelucon, moto, pantun, dan sebagainya, yang sebagian besar juga dikemukakan secara estetis dalam bentuk sastra. 4. Antropologi sastra merupakan wadah yang sangat tepat bagi tradisi dan sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah perbatasan disiplin antropologi dan sastra. 5. Antropologi sastra dengan sendirinya mengantisipasi kecenderungan kontemporer, yaitu perkembangan multidisiplin. Hubungan antara antropologi sastra dengan sastra antropologi. Dalam tulisan ini, yang hendak dikembangkan yaitu antropologi sastra, bukan sastra antropologi, semacam yang sudah dikemukakan bahwa antropologi sastra merupakan analisis serta pemahaman terhadap karya sastra yang berkaitan dengan kebudayaan. Dalam perkembangan berikutnya, definisi tersebut disertai dengan pemahaman dalam perspektif kebudayaan yang lebih luas. Perubahan yang dimaksudkan pula mengikuti pertumbuhan sosiologi sastra yang semula hanya berkaitan dengan masyarakat yang ada dalam karya sastra, yang selaku latar belakang penciptaan sekalian penerimaan. Dengan demikian, karya sastra bukan refleksi, bukan sekedar memantulkan realitas, melainkan merefleksikan, membelokkannya sehingga sukses mengevokasi keberagaman budaya secara lebih Pendekatan sastra bandingan. Definisi. Menurut Endaswara, sastra bandingan adalah sebuah studi teks across cultural. Studi ini merupakan upaya interdisipliner
yakni lebih banyak memperhatikan hubungan sastra menurut aspek waktu dan tempat. Dari aspek waktu, sastra bandingan dapat membandingkan 2 atau lebih periode yang berbeda. Sedangkan konteks tempat akan mengikat sastra bandingan menurut wilayah geografis sastra. Konsep ini mempresentasikan bahwa sastra bandingan memang cukup luas. Bahkan, pada perkembangan selanjutnya, konteks sastra bandingan tertuju pada bandingan sastra dengan bidang lain. Bandingannya semacam ini, guna merunut keterkaitan antar aspek kehidupan. Perbedaan dan persamaan. Dalam sastra bandingan, perbedaan dan persamaan yang ada dalam sebuah karya sastra merupakan objek yang akan dibandingkan. Remak menjelaskan bahwa dalam sastra bandingan yang dibandingkan adalah kejadian sejarah, pertalian karya sastra, persamaan dan perbedaan, tema, genre, style, perangkat evolusi budaya, dan sebagainya. Remak lebih jauh juga memberikan batasan tentang objek sastra bandingan. Menurut Remak, yang menjadi objek sastra bandingan hanyalah karya sastra nasional dan karya sastra dunia. Macam-macam. Hutomo menjelaskan bahwa dalam praktek penelitian sastra bandingan di Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sastra bandingan dalam kaitannya dengan filologi. Yang kedua, sastra bandingan dalam hubungannya dengan sastra lisan. Dan yang terakhir yaitu sastra bandingan modern, yakni sastra bandingan tulis, baik yang tertulis dalam bahasa Indonesia yang masih bernama bahasa Melayu maupun yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Pendekatan intertekstualitas. Pendekatan intertekstualitas adalah pendekatan telaah sastra yang mengaitkan suatu teks sastra dengan teks sastra sebelumnya. Sebuah teks kesastraan yang dihasilkan dengan cara mengambil unsur dasar teks-teks lain lalu dikreasi dengan pandangan pengarang sendiri dapat dipandang sebagai karya baru. Pengarang dengan kekuatan imajinasi, wawasan estetika, dan horizon harapannya sendiri telah mengolah dan mentransformasikan karya-karya lain ke dalam karya sendiri. Namun unsur-unsur tertentu dari karya-karya lain tersebut yang mungkin berupa konvensi-konvensi, bentuk-bentuk formal tertentu, gagasan, tentulah masih dapat dikenali. Kajian teks dengan pendekatan intertekstualitas adalah kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai hubungan dialogis, baik persamaan maupun perbedaan unsur-unsur pembentuk teks serta unsur-unsur lainnya untuk memberi interpretasi dan makna secara penuh terhadap teks sastra. Pasca-modernisme atau postmodernisme adalah meleburnya batas wilayah dan pembedaan antar budaya tinggi dengan budaya rendah, antara penampilan dan kenyataan, dan segala oposisi biner lainnya yang selama ini dijunjung tinggi oleh teori sosial dan filsafat konvensional. Dengan demikian, postmodern secara umum adalah dediferensiasi dan munculnya peleburan di segala bidang.